kakak-kakak dari OMK Stasi Maos. Aku Kak Kim. Aku Kak Angel. Aku Kak. Aku Kak Tania. Aku Kak Ria. Adik-adik, kemarin kalian sudah mengikuti pertemuan BKSN Bina Iman yang pertama. Coba diingat-ingat, temanya apa coba? Temanya adalah Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Kali ini kita akan mengikuti pertemuan BKSN Bina Iman yang kedua. Temanya adalah Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Oleh karena itu, belum lengkap kalau hari ini kita belum menyanyi. Kita harus menyanyi supaya hari kita penuh sukacita. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia bersama kakak-kakak dari OMK Stasi Maos. Hayu kakak-kakak! Yuk! Adik-adik, gimana? Sudah senang kan hari ini? Kita sudah bernyanyi bersama-sama. Oleh karena itu, kita akan berdoa untuk memulai kegiatan selanjutnya. Doa akan dipimpin oleh Kak Ria. Adik-adik, sebelum memulai pertemuan BKSN yang kedua ini, ayo kita berdoa dulu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan doa pembukaan. Alangkah lebih baiknya kita mendengarkan Sabda Tuhan. Pembacaan Sabda Tuhan akan dibacakan oleh Kak Angel dan Kak Tania. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sedang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh sakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Maria dan Marta dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia telah melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian, lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi, waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta, menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu, untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah, lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik? Kak Albert harap kabar adik-adik sehat, ceria, dan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yang terkasih, hari ini setelah membaca sabda Tuhan, setelah menyimak dan merenungkan bersama-sama, Kak Albert mau bertanya nih pada adik-adik, apakah adik-adik semua pernah merasakan kehilangan?
Ayo, pernah merasakan kehilangan atau tidak? Pastinya pernah merasakan kehilangan. Mungkin pernah kehilangan teman. Kok aku kehilangan temanku ya? Apa aku ini nakal ya? Gitu. Lalu apakah pernah mengalami kehilangan kasih sayang orang tua? Kok orang tua selalu memarahi aku setiap hari? Salahku apa? Dan lain sebagainya. Adik-adik, Kak Albert, adik-adik semua, dan kita semua manusia pasti mengalami yang namanya kehilangan. Tapi di dalam kehilangan itu, adik-adik tidak perlu berkecil hati. Karena tema BKSN yang kedua ini mau mengangkat tema Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah, adik-adik nggak perlu berkecil hati. Kita perlu merenungkan selama bulan kitab suci ini, kita merenungkan Yesus yang mau menjadi sahabat bagi kita yang kehilangan. Nah, tenang adik-adik, ada Yesus yang selalu ada di hati Kak Albert atau di hati adik-adik semua. Adik-adik juga perlu tahu, di bacaan kitab suci yang barusan kita bersama-sama dengar, kita baca bersama, kita renungkan bersama, Yesus melakukan mukjizat loh. Selain melakukan mukjizat, Yesus juga menjadi sahabat bagi yang kehilangan. Adik-adik percaya nggak? Pastinya percaya. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, disitulah Yesus menjadi sahabat bagi yang kehilangan. Maria dan Marta sangat terpuruk hatinya kehilangan saudara yang mereka cintai. Adik-adik pasti kalau kehilangan rasanya kan sakit banget hatinya. Benar atau tidak? Hal itu pun juga dirasakan waktu zaman Yesus. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Maria dan Marta merasakan amat-amat terpukul harus kehilangan saudara yang ia cintai. Tetapi Yesus sangat ikhlas adik-adik semuanya. Kalau adik-adik percaya, Yesus mau melakukan segalanya itu demi kesejahteraan kita sebagai anak-anak Allah, termasuk membuat hati bahagia bagi Maria dan Marta agar bisa kembali bersama Lazarus saudaranya. Maka adik-adik, ketika adik-adik mengalami kehilangan, boleh bersedih. Tetapi dalam kesedihan itu, adik-adik tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Tidak boleh terus menangis. Perlu adik-adik ketahui, Yesus mau menjadi sahabat bagi yang kehilangan. Adik-adik kalau merasakan kehilangan, lari ke Tuhan. Berdoa, ya Tuhan, saya kehilangan teman. Teman saya satu-satunya Tuhan. Tuhan, tolong bukakan hati teman saya untuk mau berteman dengan saya. Contohnya seperti itu adik-adik. Adik-adik yang terkasih, Tuhan sudah memberikan nasihat kepada kita semua agar selalu terbuka kepada Tuhan. Tuhan menghadirkan dalam hati kita meskipun tidak langsung, tetapi melalui perantara orang-orang yang kita cintai. Contoh saja kedua orang tua kita yang mau merawat kita dari bayi hingga sebesar ini. Oke adik-adik, setelah merenungkan bacaan pada hari ini, kita perlu meneguhkan hati kita agar dalam tindakan kita tidak salah langkah. Nah, dalam peneguhan ini, Kak Albert, kakak-kakak lainnya, dan adik-adik semuanya akan dibantu loh. Adik-adik tahu nggak siapa yang membantu peneguhan hari ini? Ayo, adik-adik tahu nggak? Nah, betul. Peneguhan hari ini akan diberikan oleh Romo. Maka dari itu, adik-adik, siapkan hati adik-adik, dengarkan apa yang Romo bilang. Semoga peneguhan yang dari Romo ini
dapat membantu Kak Albert, kakak-kakak semua, dan adik-adik semuanya untuk dapat menghadirkan Tuhan meskipun kita semua merasakan kehilangan. Begitu adik-adik, terima kasih. Tuhan memberkati. Adik yang terkasih, apa kabar? Baik? Baik. Sekali lagi ya, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Katakan, di rumah kalian masing-masing ketika Romo menyapa kalian semua. Adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Gitu ya. 1, 2, 3. Adik-adik, apa kabar? Mantap. Adik yang terkasih, hari ini kita semua sudah diajak oleh kakak-kakak pendamping untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes yang berisi tentang kematian Lazarus, saudara Maria dan Marta. Ketika Maria dan Marta kehilangan Lazarus saudaranya karena meninggal, apa yang Maria dan Marta rasakan? Maria dan Marta menjadi sedih. Adik-adik yang ada di rumah, ada yang pernah kehilangan? Misalnya kehilangan boneka, kehilangan mobil-mobilan, kehilangan uang, kehilangan sahabat, atau seperti yang dicontohkan oleh Kak Albert tadi, apa? Kehilangan kasih sayang orang tua. Ada yang pernah mengalaminya? Ada. Ketika adik-adik mengalami kehilangan, yang dirasakan apa? Bahagia atau sedih? Sedih. Ketika kita kehilangan, hati kita menjadi sedih. Kehilangan uang, aduh, uangku hilang. Harusnya aku bisa beli bakso, harusnya aku bisa memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk kolekte. Aduh, uangku hilang. Menjadi sedih. Atau kehilangan boneka. Mama, papa, bonekaku di mana? Padahal aku ingin bermain dengan bonekaku. Sedih. Karena kita kehilangan. Itu yang dialami oleh Marta dan Maria ketika kehilangan Lazarus yang meninggal dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Maria dan Marta sedang sedih, siapa yang datang menghibur? Yesus. Nah, adik-adik, ketika adik-adik merasa sedih, siapa yang datang menghibur? Ada papa, ada mama, mungkin ada kakak, ada cici, ada om, ada tante yang datang kepada kita lalu memberi penghiburan supaya kita tidak lagi sedih. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus datang kepada Marta dan Maria yang sedang sedih dan menghibur mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Romo mau bertanya, kalau adik-adik melihat ada teman yang sedang sedih karena kehilangan sesuatu, apa yang akan kalian lakukan? Datang menghibur, memberikan kekuatan, atau juga menawarkan bantuan. Kamu kehilangan apa? Apakah aku bisa membantu untuk mencarikannya? Nah, itu adalah bentuk atau contoh tindakan yang baik, karena kita memberikan pertolongan kepada teman kita yang sedang sedih karena kehilangan sesuatu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita belajar seperti Yesus. Ketika melihat ada teman, ada sahabat yang sedang sedih karena kehilangan sesuatu, karena kehilangan seseorang yang dikasihi dan dicintainya, ayo kita
kita datang kepadanya, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, supaya teman kita menjadi bahagia kembali. Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang marilah kita menyatukan hati kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Doa permohonan akan dipimpin oleh Kak Ardi. Mari adik-adik, kita panjatkan doa permohonan kita. Doa untuk orang tua kami masing-masing. Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau memberikan kesehatan dan umur panjang, perlindungan, kesejahteraan kepada orang tua kami masing-masing. Berkatilah pula pekerjaan orang tua kami masing-masing, agar mereka dapat menghasilkan rezeki yang dapat kami nikmati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Doa untuk saudara-saudara kami yang berkesusahan. Allah Bapa yang Maha Baik, berilah mereka rahmat, kesabaran, kekuatan dalam menghadapi kesulitan hidup saat ini, dan berilah pula mereka penghiburan, agar mereka dapat merasakan sukacita kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Doa untuk kita masing-masing. Bagi kami yang mengikuti Bina Iman ini, semoga kami dapat menjadi sahabat yang baik bagi mereka yang sedang berkesusahan, sedih, dan menderita, sehingga mereka tidak merasa sendiri dan kesepian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik membuat doa permohonan yang sesuai dengan pertemuan Bina Iman ini, yaitu Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan. Adik-adik yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Sekarang kita akan mendoakan doa penutup. Doa penutup akan dibawakan oleh Kak Ria. Adik-adik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, tibalah kita pada penghujung acara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan adik-adik semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan BKSN selanjutnya. Untuk menutup acara hari ini, kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya 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 yang akan dibawakan oleh kakak-kakak OMK dari Stasi Maos.